Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan sekarang? Saya berharap semua kita ada dalam keadaan baik, tetap kuat, tetap bergantung kepada Tuhan, sumber rahmat dan hikmat kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab 2 Raja-Raja Pasal 5 ayat 1 sampai 15. Itu adalah kisah tentang Naaman, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa dengan kuasa Tuhan. Silahkan Bapak Ibu membacanya terlebih dahulu atau nanti setelah perenungannya. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan kami, sumber hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau selalu membimbing dan memelihara kami, menuntun dan menemani kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami boleh melihat betapa besar kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Tuhan sebagai sosok yang penuh kuasa. Kebesaran dan karyanya tidak dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita atur semau kita. Namun sebaliknya, seringkali kita lupa pada hal ini. Jika Tuhan mau berkarya, lalu kita mengaturnya agar Ia berkarya sesuai dengan kehendak kita. Lalu kita menutup mata kita pada kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat Allah kerjakan. Hal inilah yang seringkali menyebabkan kita tak dapat melihat dan merasakan apa dan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Hidup kita seolah kering dan jauh dari karya Tuhan. Namun sesungguhnya semua itu dapat terjadi hanya saja karena kitalah yang tak dapat membiarkan diri kita sendiri untuk melihat dan merasakan kebesaran dan karya Tuhan. Jika hal tersebut terjadi pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, maka kita perlu membuka mata hati dan pikiran agar mau melihat berbagai karya Allah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kisah tentang Naaman yang seorang perwira lalu disembuhkan dari kustanya ini dapat menjadi perenungan yang mengajak kita untuk mau membuka hati dan pikiran agar mau membuka itu untuk melihat karya besar dalam kehidupan atau cara yang biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Naaman adalah seorang panglima Aram. Ia adalah seorang pahlawan yang disayangi sang raja. Dia pasti berkedudukan terhormat, kan? Namun Naaman sakit kusta. Dalam keadaan sakitnya itu, tentulah Naaman telah berusaha berobat dan mencari pertolongan untuk kesembuhan penyakitnya. Suatu saat, pelayannya, seorang anak perempuan tawanan dari Israel, menunjukkan cara agar ia bisa disembuhkan, yakni ia harus pergi kepada seorang nabi di Israel. Hei, tunggu dulu. Seorang anak perempuan dan seorang pelayan pula. Apakah anak perempuan tawanan
seorang pelayan layak ia dengarkan untuk bisa menunjukkan jalan kesembuhannya. Anak perempuan ini terlalu biasa untuk dapat didengarkan. Namun ternyata saudara-saudaraku, Naaman tak hanya mendengarkannya, namun ia juga mengikuti apa yang ditunjukkan oleh anak perempuan itu. Mereka pun pergi ke Israel. Singkat cerita, mereka pun sampai di Israel dan berjumpa dengan Nabi Israel itu, Elisa. Nah, dalam hati pikiran Naaman, jika ia adalah seorang Nabi Israel, maka pastilah ia akan mendapat penghormatan sebagai seorang yang berkedudukan tinggi. Juga jika nabi yang hebat itu sakti, maka nabi itu pasti akan menyuruhnya melakukan berbagai ritual atau usaha berat serta meminta bayaran yang mahal untuk bisa memberikannya kesembuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Elisa? Bahkan keluar saja untuk menjumpainya agar ia dapat disembuhkan atau berkata-kata sebelum disembuhkan, tidak, saudara-saudaraku. Malahan juga yang diminta oleh Elisa untuk kesembuhannya hanyalah agar ia mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, terkejutlah atas sikap dan perintah Elisa kepada Naaman yang remeh untuk penyakit berat yang dideritanya itu. Mengapa sih harus sungai Yordan? Lalu ia menyebutkan sungai lainnya yang jauh lebih baik, lebih jernih, lebih indah, yang lebih layak baginya dibandingkan sungai Yordan yang jelek dan kotor. Saudara-saudaraku, namun syukur, walau diawali dengan kesangsian sedemikian rupa, namun ia menurut juga, dan sembuhlah Naaman. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, kisah Naaman ini seringkali menggambarkan kehidupan kita. Selain kita ingin selalu dikhususkan agar diberi penghormatan, kita juga seringkali meremehkan hal-hal yang biasa. Orang-orang yang biasa, tempat-tempat yang biasa saja yang ada di sekitar kita. Orang atau tempat yang biasa yaitu yang biasa kita dengar, yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali tidak kita pedulikan, kan? Padahal saudara-saudara, jika kita mau peka, ternyata Tuhan juga dapat memakai mereka yang biasa itu untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Anak-anak kecil, orang tua, kakak, adik, teman baik, rumah kita, binatang peliharaan, tanaman, burung-burung yang terbang di sekitaran rumah kita, langit, matahari, bintang, bulan, bahkan nafas kita sehari-hari yang melekat pada diri kita ini dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebesaran dan kuasa Tuhan. Kita seringkali terjebak pada karya yang harus spektakuler, termendaus luar biasa, harus mahal. Lalu kita pun seringkali mencari kuasa itu dan kebesaran Allah itu melalui orang dan tempat atau apapun yang tidak atau belum atau sangat jarang kita jumpai. Kepuasan kita adalah ketika kita mendengar, melihat, merasakan yang belum pernah kita kenal.
belum pernah kita ketahui dan belum pernah kita dengar. Yang sudah biasa, tidak ada kuasa Allah di dalamnya. Jika demikian, pantaslah karena hal tersebut di atas. Jika kita tak mendapatkan penghormatan, diperlakukan secara khusus sebagai orang yang istimewa, jika tidak melihat dan mendengar hal yang tidak biasa, maka hidup kita terasa hambar dan dipenuhi sakit. Seolah tidak ada gairah, tidak bisa bersikap baik, tidak bergairah untuk memuliakan Tuhan dengan lidah dan perbuatan kita. Karena sukacita kita dan kekuatan kita sangat tergantung pada kehebatan dan istimewa yang tidak biasa. Yang tidak biasa kita lihat dan tidak biasa kita terima. Padahal saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dan para anak, bukankah yang tidak biasa, yang luar biasa itu tidak akan pernah habis? Tidak habis-habisnya. Karena kelak yang luar biasa itu lama-kelamaan akan menjadi yang biasa juga. Demikian juga ketika kekuatan dan kebaikan kita ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kita yang harus terus-menerus memberi hormat pada kita. Memang siapa kita? Kadang sama seperti kita, orang-orang di sekitar kita yang memang mengasihi dan menghormati kita, mereka kan juga memiliki saat-saat tertentu sehingga tak dapat menunjukkan sikap seperti yang kita kehendaki. Bukan karena mereka tak mengasihi atau menghormati kita, namun karena ada sebuah keadaan dan kondisi mereka yang demikian pada saat tertentu. Sama halnya seperti Elisa pada waktu itu yang tak keluar menjumpai Naaman. Pastilah ada alasan dan situasi tertentu yang membuat ia tak menjumpai Naaman secara khusus. Namun Elisa kan tetap menunjukkan jalan Tuhan bagi Naaman. Dalam hal ini untuk dapat melihat dan mengalami kuasa dan karya kasih Allah, selain membuka hati pada hal-hal yang biasa, maka dibutuhkanlah juga kerendahan hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, biarlah melalui perenungan kali ini kita dapat memahami bahwa karya kasih Allah dalam kehidupan kita dapat kita alami melalui hal-hal yang biasa yang kita terima dalam kerendahan hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita karunia untuk dapat melihat dan merasakan kebesaran dan kuasa-Nya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita dipenuhi oleh sukacita-Nya dalam pengalaman-pengalaman yang biasa itu. Ada kehadiran Tuhan. Dengan kerendahan hati biarlah kita menyambut setiap karya Tuhan yang mengalir kepada kita dan melalui kehidupan kita bagi mereka yang membutuhkannya, dan membuat hidup mereka juga dipenuhi sukacita Tuhan. Kerendahan hati kita menunjukkan bahwa saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang mau menerima dan membuka hati bagi cara Tuhan memberi kepada kita dan memakai kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, puji syukur kalau hari ini kami diajari oleh Tuhan untuk selalu membuka pikiran dan hati kami pada karya-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami yang biasa kami alami.
Biarlah dengan itu kami dipenuhi oleh syukur kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati ya Bapa, kami mau menyambut karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau membagikannya terus. Ya Bapa, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berduka, bersusah hati, dan mengalami atau memikul beban berat mereka. Kasihanilah Tuhan dan lepaskanlah. Biarlah mereka tetap dilingkupi oleh sukacita Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan dan terus menyalurkan kebesaran Tuhan lewat apa yang ada yang di hadapan mereka. Hal-hal yang biasa yang bisa mereka lakukan. Tuhan, tolonglah sehingga walau ada beban atau mereka sedang mengalami berbagai macam persoalan kehidupan dan duka, namun sukacita Tuhan tetap hadir dalam diri mereka. Tuhan, inilah kami, teruslah bersama dengan kami, menuntun kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber ketenangan, kekuatan, dan segala berkat yang Tuhan terus salurkan. Amin. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, dan para anak. Sampai jumpa lagi.